Cryptocurrency, halal atau haram? IVC VPN, layanan VPN yang mendapat penghargaan untuk speednya. Satu lisensi bisa kamu pakai di banyak device sekaligus. Gak cuma Windows, tapi juga Mac, Linux, Android, iOS, Smart TV, PlayStation, Xbox, dan banyak device lainnya. IVC juga bisa digunakan untuk mengunblock BBC iPlayer, Disney+, Hulu, dan bisa digunakan untuk menonton konten Netflix dari 16 negara yang tidak ditayangkan di Indonesia. Harga IVC termasuk yang termurah, dan kamu bahkan bisa dapat diskon spesial Black Friday kalau langganan sekarang. Nggak usah pakai lama, cek aja link di deskripsi. Halo semua, Jun di mana? Kita tidak akan membahas tentang halal haramnya cryptocurrency. Salah alamat bre, cari tempat lain. Di sini kita akan membahas apakah cryptocurrency itu aman atau enggak untuk kita terlibat di dalamnya. Secara semakin hari orang semakin banyak yang nyemplung ke dunia cryptocurrency. Zaman dulu tahun 2009 ya, itu awal Bitcoin gak ada namanya cryptocurrency. Bitcoin aja semua orang gak kenal gitu ya. Harganya murah banget dan orang gak ada yang mau beli waktu itu. Tapi sekarang jumlah koin kripto yang ada di pasaran udah hampir mencapai 7.000 jenis koin. Dan semakin hari semakin banyak orang yang terlibat cari duit dengan cryptocurrency. Jadi seolah-olah ini memang bisnis yang menggiurkan dan memang aman ya. Secara nggak cuma trading, di kripto itu ada yang namanya mining dan farming. Dan banyak banget orang rela keluar duit banyak yang sampai kita nggak tahulah nolnya ada berapa. Dan mereka benar-benar dapat penghidupan dari cryptocurrency ini. Dan sepertinya orang-orang baru, orang-orang awam yang pengen nyemplung ke dunia trading itu lebih banyak yang tertarik untuk nyemplung ke kripto dibandingin trading saham atau forex. Mungkin karena di kripto itu banyak berita heboh di mana Bitcoin nih harganya dari 3 juta sekarang udah jadi 900 juta misalkan. Atau kemarin ada Dogecoin harganya dari berapa rupiah sekarang jadi berapa. Waduh, pokoknya banyak lah orang-orang yang bermimpi bakal cepat kaya dengan nyemplung ke cryptocurrency. Dan terbukti nggak main-main saat ini jumlah uang yang beredar di pasar cryptocurrency itu sudah mencapai lebih dari 2,65 triliun dolar. Hitung sendiri berapa banyak nolnya dalam rupiah. Nah, yang jadi masalah adalah buat kita orang awam yang pengen nyoba ngerasain apakah benar kita bisa cepat kaya dengan bermain kripto, kita harus milih koin yang mana nih? Karena ada 7.000 koin. Apakah sembarang aja kita pilih atau kita pilih Bitcoin aja atau gimana? Secara banyak koin yang tiba-tiba tanpa ada yang bisa memprediksi naik nggak karu-karuan. Contohnya Dogecoin. Akhir tahun 2020 kemarin dia benar-benar jadi idola ya. Jadi di akhir tahun di Desember 2020 harga satu Dogecoin itu cuma Rp45. Tapi ternyata di bulan Mei harganya naik mencapai Rp10.000. Gila banget gak tuh? Dalam waktu 5-6 bulan naik 222 kali lipat. Artinya kalau di bulan Desember kamu invest 100.000 di Dogecoin, maka di bulan Mei-nya duit kamu udah jadi 22 juta. Buset, asik banget kayaknya ya. Terus beberapa bulan lalu ada satu koin lagi berlambang anjing namanya Shiba Inu. Di bulan April harganya cuma 0,00007 rupiah. Murah banget. Tapi ternyata di bulan Oktober naik menjadi 1 rupiah. Kayaknya kecil ya, apaan koin kok harganya Rp1? Tapi secara prosentase, harga koin Shiba Inu naik 1.400 kali lipat. Artinya, kalau di bulan April kamu invest Rp100.000 di koin Shiba Inu, maka di bulan Oktober duit kamu udah jadi 140 juta. Asik nih, bisa cepat kaya. Apalagi barusan kemarin ada koin yang lebih gila lagi, namanya adalah Squid Game. Apalagi nih, ini bukan nama film, tapi sebuah koin yang menggunakan nama film dan akhirnya mendapat banyak perhatian orang. Dia dirilis akhir bulan Oktober dengan harga waktu itu sekitar Rp142. Tapi ternyata dalam beberapa hari, di tanggal 1 November, tepatnya jam 4.35, nggak tahu ini jam waktu mana saya nggak tahu, harganya naik jadi 4 juta rupiah. Dari beberapa hari sebelumnya cuma Rp142.
Artinya, kalau kamu di akhir Oktober, di saat si Squid Game ini rilis, kamu langsung invest 100.000, maka dalam waktu beberapa hari, duit kamu jadi 3 miliar. Bayangin betapa kayanya kamu kalau kamu invest 1 juta rupiah. Yang jadi masalah adalah saat jam 4.35 tanggal 1 November itu harga koinnya menyentuh 4 juta rupiah. 5 menit kemudian harganya langsung anjlok. Tahu anjlok jadi berapa? 1 miliar? 500 juta? 100 juta? 50 juta? Bukan bre. Harganya turun jadi 11 rupiah. Dari jam 4.35 harganya 4 juta. 5 menit kemudian turun jadi 11 rupiah. Sampai akhirnya sekarang koinnya sudah gak bisa ditradingkan lagi. Waduh, kalau gitu aman atau enggak nih main kripto? Sebelum saya lanjutin tentang aman atau enggaknya, saya pengen kasih tahu dulu buat mungkin yang belum tahu, kenapa kok harga itu bisa naik dan bisa turun. Bukan cuma kripto, tapi semua aset. Saya udah pernah jelasin di video lain, dan di sini saya akan jelasin singkat aja bahwa kalau banyak orang beli, maka harganya akan naik. Sebaliknya, kalau banyak orang jual, maka harganya akan turun. Nah, kalau harganya bisa naik, kalau kita semua beli, kenapa nggak kita beli terus aja biar harganya terus-terusan naik? Ya karena kita butuh untuk ambil keuntungan. Dan kita bisa ngambil keuntungan adalah di saat kita menjual barangnya, di saat harganya lagi tinggi. Makanya untuk trading kripto dan trading lainnya, itu ada momen di mana harga naik drastis, kemudian ada titik tertentu di mana harganya akan turun dengan drastis. Artinya, di saat itu ada banyak orang dengan banyak uang menjual asetnya di saat yang bersamaan. Dan sebaliknya, di saat harga dari murah tiba-tiba naik dengan drastis, itu artinya di saat yang bersamaan ada banyak orang dengan banyak uang membeli di saat yang bersamaan. Pertanyaannya adalah, kok bisa mereka beli di saat yang bersamaan? Janjian atau gimana? Nah, spesial untuk cryptocurrency, dia tidak ada yang mengontrol. Tidak ada lembaga apapun yang mengontrol harganya. Tidak negara, tidak bank, tidak ada sama sekali. Artinya, naik turunnya harga benar-benar dikendalikan oleh para pemodal besar. Karena itulah, di dalam dunia cryptocurrency dikenal satu skema yang namanya pump and dump. Jadi ada satu pihak, biasanya adalah pemilik koin dan juga orang yang mempromosikannya, yang mungkin dibayar pakai koinnya. Mereka promosi gila-gilaan agar menarik banyak orang beli koinnya di saat yang bersamaan. Nah, nantinya setelah harganya naik dengan drastis, si pemilik koin dan juga para promotornya ini akan dalam waktu bersamaan menjual sebagian besar atau mungkin semua asetnya, dan itu yang menyebabkan harga koinnya langsung jatuh dalam waktu singkat. Dan ini sangat nggak fair karena hanya para pemilik koin dan promotornya lah yang tahu kapan mereka akan menjual asetnya. Orang-orang yang cuma ikutan kayak kita bakal kehilangan duit banyak banget. Dan itulah yang terjadi dengan Squid Game kemarin. Di saat harga koinnya melambung tinggi, pemilik koinnya langsung menjual semua asetnya dan kabur. Akhirnya harga koinnya jatuh dan gak bakal naik lagi. Sampai akhirnya sekarang banyak exchange yang menutup jual beli Squid Game. Bukan cuma para investor mengalami kerugian besar, tapi akhirnya duit mereka yang tersisa, yang udah hampir nggak tersisa, nggak bisa ditarik lagi. Dan ini bukan kali pertama. Beberapa tahun lalu sempat terjadi kasus yang sama, dan waktu itu sempat heboh banget karena melibatkan John McAfee. Benar banget, dia adalah pembuat antivirus McAfee. Ceritanya, waktu itu McAfee diminta untuk mempromosikan sebuah koin dan dia mau. Karena ada nama McAfee, maka banyak orang yang percaya dengan koin ini dan akhirnya beramai-ramai membeli koin. Tapi kejadian sama seperti Squid Game, di saat harga koinnya naik, tiba-tiba pemilik koin termasuk McAfee menjual sebagian besar asetnya atau mungkin malah semuanya. Dan akhirnya koinnya hancur. Terus gimana dengan kata orang bahwa cryptocurrency itu adalah teknologi canggih yang akan merevolusi sistem pembayaran? Kalau emang dia canggih, harusnya bikinnya susah dong. Dan kalau bikinnya susah, harusnya orang tidak segampang itu meninggalkan proyeknya. Bitcoin dan Ethereum contohnya. Yang selalu dipromosikan adalah sistem transaksinya yang aman, cepat, terus murah, dan segala macam. Dan seperti Ethereum, dia terus-terusan mengembangkan teknologi dari koinnya sendiri. Sampai akhirnya ada proof of stake, ada NFT, dan segala macam. Artinya, memang dia bukan sesuatu yang bisa diajak main-main. Ethereum adalah sesuatu yang serius.
Tapi, apakah semua koin seperti itu? Ternyata enggak, bre. Salah satu contohnya adalah Dogecoin tadi. Beberapa bulan lalu, Jackson Palmer, salah satu pembuat Dogecoin, mengeluarkan statement yang mengagetkan. Sebenarnya Palmer sendiri udah menghilang dari dunia sosial, dari internet, ya udah nggak ada sama sekali dari tahun 2019. Bahkan di saat Dogecoin naik nggak karu-karuan, dia juga nggak keluar, nggak ngomong apa-apa. Tapi tiba-tiba di bulan Juli lalu, Palmer nge-tweet. Panjang banget tweetnya, tapi secara singkat dia bilang bahwa cryptocurrency itu adalah scam. Dan selama ini selalu scam. Palmer mengatakan bahwa dia tidak akan kembali lagi ke dunia kripto, dan di tweetnya dia menjelaskan alasannya. Menurut Palmer, kripto adalah sebuah alat kapitalis yang dibuat untuk menghindari audit dan agar bisa dikontrol oleh para pemodal besar. Dan hal itu sudah berulang kali terbukti. Bahkan salah satu co-founder Dogecoin, Billy Markus, dia cerita bahwa Dogecoin itu dibuat hanya dalam waktu sebentar. Kurang dari 2 jam dan gak ada pertimbangan apapun. Cuma sekedar iseng. Jadi gak ada teknologi canggih-canggihan di Dogecoin. Dogecoin dibuat di tahun 2013 dan waktu itu nggak ada visi misi apapun untuk membuat sistem pembayaran. Jadi Dogecoin ini adalah koin yang murni bertujuan sebagai meme. Dia dibuat hanya untuk olok-olokan crypto craze yang terjadi saat itu. Tentu saja tidak semua koin dibuat asal-asalan. Ada seperti Ethereum yang memang dibuat dengan serius. Jadi akhirnya hal ini membuat cryptocurrency terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah Bitcoin. Yang kedua adalah altcoin. Itu artinya koin selain Bitcoin. Dan yang ketiga adalah shitcoin. Ini adalah koin yang gak jelas asal-usulnya. Dan karena jumlah koinnya ada 7.000, kemungkinan besar yang paling banyak di sana adalah shitcoin ini. Bahkan salah seorang Discord user sempat bilang bahwa semua orang bisa membuat shitcoin. Gak butuh keahlian apapun. Kamu hanya perlu punya duit beberapa dolar dan punya Wave account. Kemudian kamu bisa meluangkan waktu 5 menit langsung bisa jadi koin. Masalah white paper, visi misi dan segala macamnya itu bisa dibuat ngasal. Yang jelas orang tadi bilang bahwa semua orang cuma butuh beberapa dolar, 5 menit dan langsung jadi koin. Kalau gitu aman nggak sebenarnya untuk kita terjun ke dunia kripto? Udah banyak orang terjun ke dunia kripto dan mereka udah bener-bener menjadikan kripto sebagai mata pencarian utama. Jadi bisa kita bilang bahwa sebenarnya kripto itu ya aman-aman aja. Cuma dari 7.000 koin yang ada, yang setiap harinya bertambah dengan jumlah yang gak karu-karuan, tidak semua bagus. Bahkan bisa dibilang mungkin yang bagus cuma sedikit doang. 95% bisa jadi adalah shitcoin. Tugas kita adalah mempelajari bagaimana cara memilih koin yang bagus. Mana yang koin beneran, mana yang shitcoin. Apakah aman aja kalau kita tinggal milih, ambil aja koin yang 10 besar rankingnya, pasti aman. Kita lihat, Dogecoin di saat video ini dibuat ada di peringkat 10. Dan ternyata yang bikin Dogecoin bilang bahwa dia termasuk shitcoin. Jadi dengan Dogecoin bisa bertahan sampai sekarang, bisa dibilang karena keberuntungan. Kalau dari saya sih, salah satu yang bisa kamu jadikan patokan untuk menentukan apakah sebuah koin itu bagus atau enggak adalah dari kenaikan harganya yang tidak terlalu signifikan. Contohnya Bitcoin. Bitcoin ini dulu sempat naik jadi 300 juta dari harga beberapa puluh juta lah ya. Setelah itu turun drastis. Nah, untuk sekarang dia bisa mencapai 900 juta. Itu bukan didapat dalam waktu semalam, tapi butuh waktu beberapa tahun. Artinya, untuk naik 3 kali lipat aja, Bitcoin butuh waktu beberapa tahun. Hal yang sama terjadi dengan Ethereum. Jadi kalau sekarang kamu lihat, wah Bitcoin sekarang 900 juta. Kemarin padahal habis anjlok jadi 400 juta. Itu berarti butuh waktu beberapa bulan untuk dia bisa recover dari 400 ke 900 juta. Bayangin, koin seperti Doge yang dalam waktu 5 bulan bisa naik berapa ratus kali lipat. Shiba Inu bisa naik berapa ribu kali lipat. Itu benar-benar kayak mimpi. Dan kalau kamu perhatiin, naik turunnya harga Bitcoin, Ethereum, dan koin-koin yang emang beres gitu ya setiap hari. Nggak ada kok tiap hari naik 100%, 200%. Nggak ada. Tiap hari naiknya itu paling 7%, 5%, 10%. Dan itu udah bagus banget. Kamu invest, naik 10% dalam satu hari. Itu artinya kalau kamu invest 100.000 di Bitcoin dan kamu bisa membaca pergerakan harga dengan bagus, maka setiap harinya profit yang kamu dapat cuma Rp10.000. Nggak banyak.
tapi itu udah bagus banget. Secara kalau kamu deposito uang di bank aja, paling setahun cuma dapat 3%. Nah ini 10% sehari. Lebih make sense. Dan itu nggak bisa kamu dapat dengan sembarangan. Kamu harus pelajari bagaimana naik turunnya harga Bitcoin, kapan dia akan turun dan kapan dia akan naik. Itu butuh proses belajar yang nggak sebentar. Detailnya nggak bisa saya jelasin di sini, tapi yang pasti saya cuma bisa bilang bahwa cryptocurrency bukan cara cepat menjadi kaya. Tetap dibutuhkan effort untuk mempelajari segala sesuatu tentang cryptocurrency. Karena bukan hanya naik turunnya harga yang harus kamu pelajari, tapi memilih koin juga nggak boleh sembarangan. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di video yang lain.